Cek cek. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali ya bersama-sama di sini dalam forum perkuliahan daring pemrograman web ya untuk kelas E ya. Jadi untuk presensi sudah saya buka, silakan bisa dimulai presensinya. Jadi pada hari ini, pertemuan pagi ini materi kita adalah tentang PHP ya, bahasa pemrograman PHP. Jadi untuk PHP sendiri hanya satu pertemuan saja. Kita bahas semuanya ya untuk dasarnya. Karena saya yakin saudara sudah terbiasa dengan pemrograman ya, mungkin sudah pernah menggunakan Java atau bahasa pemrograman lain. Untuk PHP tidak terlalu banyak perbedaan ya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran ya pada pertemuan pagi hari ini. Jadi yang pertama ini tentang konsep dasar pemrograman PHP ya. Yang pertama tipe sistem, type system ya, kemudian operasi aritmetika, perhitungan ya, kemudian array, loop, for each ya atau perulangan, iterasi ya, kemudian break continue, petik tunggal dan double quote atau petik ganda ya, kemudian nilai kebenaran, lingkup variabel dan include dan require ya. Jadi ini yang paling penting ya atau yang paling sering digunakan ya dalam pemrograman PHP ya. Jadi untuk memprogram PHP tentunya kita harus menyiapkan beberapa hal ya. Yang pertama saudara harus install, kemarin sudah menginstall ini ya, XAMPP ya. Jadi ini ada XAMPP, kita jalankan Apache-nya ya. Kemudian setelah itu kita bisa membuat file PHP ya. Di mana kita membuat file PHP, kita letakkan di dalam folder dari XAMPP ya, foldernya Apache. Di sini saya installnya di drive C. Nah di situ ada folder XAMPP. Kita masuk ke dalam sana. Nanti di dalamnya ada htdocs ya. Jadi dia dikonfigurasi untuk mengakses ke htdocs. Nah di sini ada folder-folder, itu tempat kita membuat file PHP ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah file PHP di dalam folder pemweb 2022 ini ya. Kalau kita lihat di dalamnya ada file namanya pengantar.php. Nah, di sini nanti dia bisa diakses ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya ya, di sini pengantar.php dia berada di dalam folder pemweb 2022 ya. Jadi setelah htdocs masuk ke folder pemweb 2022 baru ke file pengantar.php. Jadi kita mengaksesnya menggunakan path tersebut ya. Jadi localhost garis miring pemweb 2022 ya, seperti ini, garis miring pengantar.php. Ini kita enter, nanti dia akan mengeksekusi file pengantar.php ya. Saat ini dia masih kosong ya. Jadi ini juga sudah saya buka di PHP Storm. Ini adalah file pengantar.php yang berada di dalam folder pemweb 2022. Nah ini adalah file PHP-nya ya. Jadi setelah ini misalnya kita tulis ya, kita ketikkan halo gitu ya. Nanti di dalam web browser ditampilkan juga teks yang kita tuliskan ya, halo gitu ya. Misalkan di sini kita tulis 1 tambah 1 gitu. Nanti dia di layar 1 tambah 1-nya di kanan atau di bawah ya. Mungkin ada yang tahu. Outputnya gimana? Ini nanti outputnya halo 1 tambah 1 atau halo kemudian spasi ke bawah ya, turun ke bawah
1+1. Jadi ini 1+1-nya di bawah atau di kanan ya? Ada yang tahu mungkin? Gimana? Suara saya putus-putus enggak ya? Ini koneksinya kayaknya Suaranya lancar kok, Pak. lancar ya. Gambarnya juga tampil ya. Gambarnya juga muncul. Ya baik. Jadi ini seperti ini ya. Ini kalau di render ya. Halo 1+1 ya. Kita lihat aja ya. Ke kanan ya. Karena ini dia web browser kan dia rendernya pakai HTML ya. Kalau HTML kalau mau ganti baris kan pakai BR ini ya. Kalau gini dia baru turun ke bawah ya. Nanti kita bahas sendiri untuk yang HTML-nya. Nah ini PHP ya. PHP itu dia sifatnya inline ya. Dia sifatnya bisa dicampur antara teks dan PHP. Jadi di sini dia ini sebenarnya teks biasa ya. Kalau seperti ini teks biasa, tapi kita bisa menyisipkan PHP dengan cara menambahkan tag tanda tanya PHP. Kemudian di sini kita misalkan echo 1 ditambah 1 ya, titik koma. Kita refresh di sini halo 2. 2 ini adalah hasil evaluasi dari 1+1. Jadi yang halo pertama ini di luar tag ya, di luar tag PHP itu teks biasa. Kemudian baris kedua ini masuk ke dalam PHP. Kemudian kalau kita ingin menambah teks lagi, misalnya ya kita ingin ini teks lagi ya, teks lagi atau teks biasa ini ya. Kita ingin kembali ke teks biasa ya. Katakanlah ini teks biasa. Setelah itu masuk ke PHP. Kemudian kita ingin keluar dari PHP dan masuk ke teks biasa lagi. Kita tutup PHP-nya gini ya. Jadi nanti PHP-nya dia ada di sini ya, yang baris 3 sampai baris 5. Itu yang dieksekusi sebagai program ya. Sedangkan yang lain ini langsung di output sebagai teks ya. Jadi kita bisa sisip-sisipkan gitu ya. Jadi teks biasa, ini dia dari teks biasa ya. Kemudian 2 ini ya, angka 2 ini dari PHP-nya, kemudian teks biasa lagi. Jadi kita bisa sisip-sisipkan ya. Ini kalau kita copy, kita masuk PHP lagi juga bisa. Jadi dia sifatnya inline ya, itu PHP. Tapi kalau kita hanya PHP saja, misalkan ini murni PHP saja, berarti ini cukup gini aja. Nggak usah ditutup ya. Misalkan $, angka, sama dengan 1 misalnya ya, titik koma ya, echo $, angka misalnya. Nah seperti ini nggak usah, ini opsional ya tutupnya ya, ini dihilangkan juga nggak masalah karena di bawahnya tidak ada teks biasa ya. Jadi ini seperti ini ya, itu struktur dari PHP. Jadi PHP itu namanya bahasa scripting ya, bukan bahasa seperti Java. Kalau Java itu bukan scripting, kalau PHP itu dia scripting karena ya seperti ini dia script ya, tidak perlu fungsi ya. Kalau Java itu kan ada public static void main ya, ada main function ya. Kalau PHP dia tidak ada main function, jadi dia dieksekusi bukan dari main functionnya. Kalau Java itu dia yang pertama kali dikerjakan oleh program itu dia manggil main function dulu ya. Tapi kalau PHP tidak, karena dia scripting, yang dipanggil pertama adalah yang baris paling atas ya. Kemudian baris berikutnya. Itu scripting ya. Jadi itu. Kemudian kita masuk ke dalam yang namanya type system ya. Ini. Jadi PHP ini termasuk keluarga pemrograman yang disebut dengan weakly type language. Apa maksudnya di sini? Type ini adalah tipe data ya, tipe data atau objek ya. Jadi dia bisa tipe data atau tipe objeknya. Sifatnya weak ya, lemah.
Artinya dia bisa berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah. Jadi suatu tipe data ketika suatu variabel di sini ya, misalnya di sini variabel nomor ya, dolar itu adalah tanda dari variabel ya. Dolar nomor itu nilainya seperti ini, kita beri nilai 1, ada tanda petiknya, itu artinya string ya. Maka pada baris ini variabel nomor itu tipe datanya adalah string ya. Kemudian kita turun ke baris kedua, dolar nomor kita beli angka 1 biasa ya. Dia berubah menjadi integer ya. Kemudian kita ubah lagi dia dengan nilai 1,0, maka tipenya akan berubah menjadi float ya. Jadi dia weak ya. Jadi bisa berubah-ubah ya. Beda dengan Java. Kalau Java misalnya string gitu ya. String angka sama dengan 1 ya. Seperti ini oke dia ya. Tapi kalau kita ubah angka sama dengan 1 gini, langsung error ya. Karena 1 ini tipenya integer ya. Tipenya integer, sedangkan angka di sini tipenya adalah string ya. Tidak match ya. Ini yang strong ya. Kalau ini dia dikatakan strong. Kalau PHP dia weak ya, dia bisa ganti-ganti. Dan dia juga memiliki mekanisme namanya type juggling ya. Jadi interpreter nanti akan langsung menentukan ya suatu variabel ini tipenya apa sesuai dengan value yang dia pegang ya. Ketika variabel itu memegang value string, maka dia menjadi string. Ketika integer dia jadi integer, dan ketika float dia menjadi float ya. Itu ada type juggling ya. Ini fiturnya dari interpreternya PHP, otomatis dia. Konsekuensinya apa ya di sini ya? Jadi dia weakly type plus tadi ada type juggling ya. Artinya interpreter secara otomatis bisa mengubah-ubah tipe data sesuai dengan nilai ya. Kita coba di sini ada contoh ya. Contoh 1 ya. Echo itu kan mencetak ke layar ya. 1, tipe datanya string ya. 2, ada petiknya 1, sama juga string juga ya. 3, tipenya adalah integer ya. String tambah integer ya. PHP bisa dia melakukan type juggling dia. Yang string 1 dia ubah menjadi integer 1, yang string 2 dia ubah menjadi integer 2, dan yang integer 3 tetap integer 3. Outputnya adalah integer 6 ya. Jadi nanti ini yang string menjadi integer ya. Yang string ini menjadi integer ya. Siapa yang mengubah? Yang mengubah adalah interpreter dari PHP ya. Dia mendukung fitur type juggling ya. Kemudian contoh kedua ya, ini lebih ekstrim lagi dia ya. Echo 1 ikan ditambah 2 ayam ya. 1 ikan ini tipe datanya string ya. 2 ayam tipe datanya juga string. Kemudian kalau kita paksa dia, kita jumlahkan, maka interpreter akan berupaya untuk mencari solusinya ya. Oh, ternyata di dalam string itu ada number ya. Dia ambil number yang ada di stringnya ini. Kemudian dia jumlahkan, akhirnya mendapat nilai 3 ya. Tapi ini ada ininya, ada apa peringatannya ya kalau kita coba ya. Jadi echo 1 ikan ditambah 2 ayam ya. Nanti kita lihat apa yang ditampilkan. Ada notice ya. Notice itu bukan error, dia hanya pemberitahuan ya. Karena dia di sini non well formed numeric value ya. Tapi dia berhasil menemukan angka 3 ya. Jadi interpreternya berhasil mengekstrak ini angka-angka yang ada di sini untuk dijumlahkan ya. Kalau kita lebih ekstrim lagi, kita hilangkan ini angkanya. Ikan plus ayam misalnya. Ikan ditambah ayam ya. Berarti nggak ada angkanya lagi. Tidak tanpa angka. Kita copy aja.
biar terlihat ya, ini nanti perbedaannya. 1 ikan 2 ayam, kemudian ikan plus ayam ya, seperti ini. Bedanya apa? Yang ini ya, yang baris ini, yang angka 3 ini, itu dia 1 ikan ditambah 2 ayam. Kemudian kalau yang bawah, yang menghasilkan angka 0, itu adalah ikan plus ayam ya. Lebih parah lagi dia ya. 1 ikan tambah 2 ayam itu masih ada angkanya ya, dia masih ketemu angka 3. Sehingga peringatannya hanya notice ya. Tapi kalau kita hilangkan angkanya, ikan plus ayam, lebih parah lagi, ini hasilnya 0 ya. Tapi peringatannya menjadi warning ya. Di levelnya lebih naik lagi. Nanti kalau level atas lagi, error ya. Kalau warning ini masih belum error, masih jalan ya. Notice juga masih belum error, masih jalan. Tapi kalau error dia sudah sangat parah, sudah tidak bisa interpreternya. Jadi itu ya sifat dari PHP. Ini mungkin berbeda dengan Java ya. Kalau Java dia statically type dan strongly type ya. Kemudian menampilkan informasi tentang variabel, ini untuk mengetahui tipe datanya ya. Karena di PHP ini kita tidak mendeklarasikan data secara eksplisit ya. Jadi kita bisa mendapat bantuan dari vardam ya. Kita ingin tahu misalkan 1 tambah 1 ini nilainya apa dengan menggunakan vardam. Nanti ketemunya adalah integer ya, integer 2 karena 1 tambah 1 ya. Vardam string 1 tambah 1, ini hasilnya apa ini? Kemudian 1 integer ditambah 1 string, apa? String tambah string apa? Mungkin bisa ditebak mungkin ya. Yang nomor 2 ini kira-kira munculnya apa? String atau integer? Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan, Pak. String, Pak. String ya. Atau bisa sebutkan alasannya mungkin, Pak? Karena tambahnya itu ada di dalam petik. Oh iya, betul ya. Jadi tambahnya di dalam petik ya. Yang ketiga mungkin Mbak bisa dilanjutkan sekalian. Kalau yang ketiga itu integer, Pak, hasilnya 2. Integer ya, iya integer hasilnya 2 ya. Iya. Yang keempat? Integer juga, Pak, Integer hasilnya juga 2. ya. Ya betul sekali ya. Jadi seperti itu ya. Nanti saudara juga bisa mencoba sendiri ya. Jadi untuk mengetahui tipe datanya nanti kita bisa menggunakan vardam. Kemudian ini tipe-tipe data yang ada di PHP ya, ada integer, floating point, string, boolean, array, object, resource, null, dan lain-lain ya. Nah, walaupun di PHP itu ada type juggling ya, di mana tipe data itu ditentukan oleh interpreter, kita sebagai programmer tetap bisa memaksa ya, supaya dia strong ya, supaya dia tidak berubah-ubah dengan cara melakukan casting ya. Jadi dengan melakukan casting, maka kita bisa menghindari terjadinya type juggling ya. Jadi kita bisa paksa ya, nilai 1,0 ini kan harusnya float ya. Harusnya dia float, tapi kalau kita casting menjadi integer, maka dia akan menjadi integer ya. Ini dia string, kita casting dengan integer ya, dia nanti akan jadi integer. Ini yang nomor 4 ini kurang tanda kurung ya. Kalau nomor 4 ini tidak ditanda kurung ya, kalau ini tanpa tanda kurung, misalkan string, kemudian 1 ya, ditambah 2, maka ini dia akan menjadi yang dieksekusi, yang terkena typecasting adalah yang ini ya. Jadi string 1 outputnya adalah ya string 1 ya. String distringkan ya tetap 1 ya. Ditambah string 2. Nanti outputnya jadi integer, hasilnya 3 ya. Kalau kita tanpa tanda kurung ya. Tapi kalau dengan tanda kurung, maka dia urutan eksekusinya adalah yang ini string, kemudian ini kan dalam kurung string 1 ditambah string 2 ya. Yang dikerjakan dulu adalah yang di dalam kurung ya. Jadi string 1 ditambah string 2, hasilnya adalah integer
3 ya. Kemudian integer 3 kena type casting ya, menjadi string yang nilainya 3 ya. Jadi ini stringnya satu karakter ya, nilainya adalah 3. Jadi seperti itu ya. Ini namanya type casting ya. Kemudian ada lagi fungsi untuk memeriksa keberadaan variabel ya. Ini menggunakan fungsi iset ya, karena ini nanti banyak digunakan juga ketika kita menangani form ya. Ketika user mengirim form ternyata formnya masih kosong atau usernya belum login ya, itu biasanya menggunakan iset ya. Apakah dia ada variabelnya atau tidak. Kalau dia tidak ada, dia bernilai false. Kalau variabelnya sudah ada, dia bernilai true ya. Jadi kalau di sini ada if iset $nama, itu dia bertanya apakah variabel $nama itu sudah ada atau belum ya. Sudah didefinisikan atau belum. Jadi kalau kita tanya di sini, if iset $nama ya, kita bertanya apakah $nama itu ada, echo ada. Jika dia sudah ada ya, else-nya echo tidak, belum mungkin ya, belum. Jika dia nilainya false. Misalnya seperti ini ya. Jika ada nama, echo ada, jika tidak, echo belum. Ini kita hapus saja ini. Ya belum ya, karena $nama belum ada ya. Kalau kita tuliskan di atas ini $nama, sama dengan admin. Nah kalau gini dia menjadi ada ya, dia mengecek keberadaan ya. Jadi biasanya digunakan pada saat login misalnya ya. Kalau sudah ada sessionnya dia sudah login, kalau belum ada sessionnya belum gitu. Itu fungsi iset ya. Kemudian operator aritmatika ini ya seperti ini ya, tambah kurang dan sebagainya. Ini increment dan decrement saya kira tidak ada masalah ya. Kemudian presidensi ini adalah urutan ya. Siapa dulu yang dieksekusi, yang paling bawah itu yang plus minus ini yang paling terakhir ya. Jadi kalau ada 1 ditambah 2 ditambah 3 dikali 5, yang dikerjakan dulu kan yang ini dulu ya. 3 kali 5, kemudian mungkin 2 ditambah ini ya, baru yang 1 ditambah ini. Ini presidensi ya. Yang paling kuat adalah yang tanda kurung ya. Kemudian penggabungan operator, ini operator untuk mempersingkat ya. Misalnya kita ingin mempersingkat $A sama dengan $A ditambah B, ini sering kan ya. Kita bisa mempersingkat dengan $A plus sama dengan B ya. Ini juga berlaku untuk yang minus, kali, bagi, mod sama pangkat ya. Kemudian penggabungan string ya. Jadi kalau kita ada string misalkan 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3 ya. Tapi ini integer ya. Bagaimana kalau kita ingin menggabungkan 1 dan 2 menjadi 1, 2 gini ya. Ini maksudnya menggabungkan string. Kita menggunakan operator dot ya. 1.2 nanti hasilnya dia akan seperti ini. Ini penggabungan string concatenation ya. Dengan tanda titik. Dia juga bisa digabungkan seperti ini ya. Ini nama, $nama sama dengan $nama plus UB ya. Itu sama dengan ini. Kemudian array ya. Di dalam PHP ada array terindeks dan array asosiatif. Untuk yang array terindeks, dia di indeksnya sama ya, dimulai dari angka 0. Indeks 0, indeks 1, indeks 2. Ini cara eksplisit ya. Secara eksplisit
kita bisa mendeklarasikan array dengan cara menentukan indeks 0 nilainya apa, indeks 1 apa, indeks 2 apa ya. Kemudian yang cara kedua secara implisit di sini kita langsung membuat sebuah array ya, ini namanya fakultas. Kemudian menggunakan kurung siku ya. Kemudian kita masukkan elemen-elemennya. Nanti otomatis oleh interpreter dia akan menentukan bahwa filkom masuk ke indeks 0 ya, indeks 1 dan indeks 2. Ini dilakukan oleh interpreter. Kalau yang eksplisit kita sendiri yang tuliskan di sini ya. Kita tuliskan sendiri kalau yang eksplisit, kalau yang implisit tidak. Ini tidak kita tulis tapi dia ditentukan oleh interpreter. Jadi ini secara implisit ya. Kemudian satu lagi menggunakan fungsi ya. Menggunakan function array ya. Jadi ini menggunakan fungsi array. Kemudian elemen dari array kita jadikan parameter dari fungsi array ya. Filkom, fk, ft. Nanti dia akan menjadi array. Untuk menambahkan array, jadi nama variabelnya kita beri tanda kurung siku buka tutup ya. Kemudian kita masukkan elemennya, maka dia akan nambah di belakang ya. Misalkan ini ada elemen-elemen, maka nanti fh akan masuk di elemen yang paling belakang ya. Kemudian itu yang terindeks ya. Kemudian ada yang namanya asosiatif array. Kalau asosiatif array dia tidak menggunakan indeks, tapi dia menggunakan key ya. Jadi dia ada key-nya. Key itu yang ini ya. Ini. Jadi yang tadinya itu kampus 0 mungkin ya, sekarang jadi kampus UB dan kampus ITB ya. Untuk kampus UB, key-nya UB, kemudian ini yang Malang ini adalah value ya. Jadi ini pasangan key dan value. Jadi yang value yang sebelah kanan ya. Ini key, ini value. Bisa juga kita deklarasikan seperti yang tadi ya, menggunakan yang implisit. Ini key-nya ya, kita definisikan ini key-nya. Kemudian value, ini ada tanda sama dengan lebih dari ya. Kemudian koma, ini key lagi, kemudian value lagi ya. Ini adalah sama dengan lebih dari. Kita juga bisa menggunakan fungsi array, nanti isinya juga sama ya, key value. Ini asosiatif array. Nah, kita bisa mengkombinasikan ya suatu array dengan array lain ya. Jadi suatu array menjadi elemen dari array lain ya, atau disebut dengan array of array ya. Ini dikenal dengan larik multidimensi atau array multidimensi ya. Kita bisa membuatnya dari larik terindeks ya, larik asosiatif, atau kita kombinasikan ya, kita campur ya. Misalnya array terindeks berisi array asosiatif ya, bisa. Ini contohnya ya. $negara ini adalah array seperti ini, buka dan tutup ya. Kemudian masuk elemen pertama ini. Ini elemen yang kedua. Kalau kita lihat di sini dia berarti negara ini adalah array terindeks ya. Ini indeks 0, ini indeks 1. Kemudian untuk indeks 0 elemennya bertipe array juga ya. Ini ada nama Indonesia, ibu kota Jakarta. Elemen indeks 0 itu berupa array asosiatif. Jadi ini dia array asosiatif. Kemudian elemen yang elemen kedua atau indeks 1 ya, ini juga array asosiatif ya. Jadi $negara ini adalah array terindeks yang berisi array asosiatif. Jadi kita bisa mencampur ya. Bisa terindeks semua, bisa asosiatif semua, atau kombinasi terindeks dan asosiatif. Kemudian bagaimana untuk menginspeksi larik? Ya, kita bisa menggunakan fungsi printr ya. Nanti akan muncul isinya ya. Jadi yang seperti ini. Atau yang ini kalau versi di web browser ya. Ini yang di browser. Kalau yang kanan ini versi yang view source ya. Kalau yang view source dia ada indentasinya ya, tapi kalau dia di render di web browsernya, karena dia tidak
bukan berupa HTML ya, akhirnya jadinya satu baris gini ya. Jadi ini menggunakan printr, menggunakan var_dum bagaimana? Bisa ya. Kalau menggunakan var_dum tapi lebih lengkap hasilnya nanti jadi banyak ya. Hasilnya terlalu banyak. Kalau printr dia lebih kompak, lebih mudah dibaca. Ini khusus untuk array ya. Sebaiknya menggunakan printr. Kemudian perulangan ya atau iterasi di sini pada larik terindeks ya. Jadi biasanya kan di sini ada suatu array, kita butuh tahu panjangnya ya. Ini panjangnya ada 3 elemen ya. Biasanya kalau kita menggunakan for, maka misalkan for i sama dengan 0, i kurang dari 3 ya, i plus plus ya. Misalnya seperti ini, karena di sini dia 3 elemen ya. Kita harus tahu jumlah elemennya. Ini kadang-kadang tidak praktis ya. Tidak praktis, ada yang lebih sederhana dan lebih mudah dibaca yaitu for each ya. Dengan menggunakan for each, kita tidak perlu tahu jumlah elemennya. Jadi kita akan mengiterasi semua elemen yang ada di array-nya ya. Jadi ini adalah array-nya. Daftar warna ini ya. Kemudian kita iterasi ya, kita keluarkan ini ya. Satu-satu, merah, kemudian kuning, kemudian hijau ya. Kita keluarkan dari array ya, kita ekstrak ya. Kemudian setelah kita ekstrak, kita masukkan ke dalam variabel yang namanya di sini $warna ya. Jadi $warna ini menampung hasil ekstraksi dari masing-masing elemen. Kemudian setiap iterasi, setiap perputaran dari loop, dia akan melakukan aktivitas atau fungsi-fungsi tertentu ya. Nah, di sini kita hanya akan meng-echo $warna ya. Jadi merah, nanti yang iterasi pertama dia masuk ke $warna ya. Kemudian iterasi kedua, kuning masuk ke sini, kemudian hijau masuk ke sini. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang larik asosiatif ya, ini agak berbeda. Kalau yang tadi itu terindeks ya, kalau asosiatif berarti dia ada key, ada value ya. Jadi untuk for each-nya agak berbeda di sini ya. Ini adalah array-nya. Array ini. Kemudian ada kata kunci S ya. S. Nah, di sini ada $nama. Ini adalah key ya. Kemudian dolar ibu kota ini adalah value-nya. Jadi nanti ini dia akan dikeluarkan ya. Elemen-elemen ini. Elemen-elemen Indonesia, Jakarta, Malaysia, Kuala Lumpur, Filipina, Manila ini akan keluar ya. Jadi ketika Indonesia keluar, maka dia di sini $nama sama dengan Indonesia ya. Kemudian dolar ibu kota sama dengan Jakarta ya. Dan seterusnya gini ya. Untuk yang Malaysia berarti dia Malaysia Kuala Lumpur, yang Filipina Manila. Nanti dia di sini akan di-echo di dalam body dari loop-nya. Jadi seperti ini. Ini adalah cara melakukan iterasi terhadap array ya, baik itu yang tadi ini terindeks dan yang asosiatif ya. Kemudian dalam for each ini kadang-kadang kita butuh melakukan sesuatu ya, kita butuh meloncat atau butuh stop ya. Kalau continue kita lihat ya di sini ya. Continue itu artinya kan lanjut ya, skip dia. Jadi di sini ada array daftar nilai A, B, A, C, E, B ya. Kita ingin menghitung jumlah yang lulus ya. Jumlah yang lulus kan berarti ini A 1 ya, B 1, A 1, C 1, E kan 0 ya, tidak dihitung ya. B 1 ya. Jadi jumlah yang lulus adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 lulus, yang 1 tidak lulus ya. Kita ingin tahu jumlah yang lulus. Artinya yang E harus di skip ya. Jadi di sini kita if nilai sama dengan E, continue ya. Continue berarti apa artinya? Dia naik ke for each ya. Dia tidak mengeksekusi yang baris di bawahnya ya. Ketika dia masuk ke blok continue, dia langsung kembali ke atas ya.
Ini else-nya ya, ini nggak ada tulisan else-nya. Ini kan else-nya ya, jumlah lulus ini ya. If ini else-nya. Jadi ini continue ya. Kemudian ada lagi yang namanya break ya. Kalau break itu dia keluar dari loop-nya ya. Jadi misalnya di sini ketika kita mendapati nilai E, maka dia akan break ya. Break. Jadi dia akan ini eksekusi, ternyata E break ya. Yang ini dia tidak diproses ya. Loop-nya selesai. Jadi for each-nya ini akan berputar-putar terus ya, berputar. Kalau dia ketemu break, maka dia akan loncat keluar dari loop ya. Ke baris berikutnya di bawah dari loop-nya, itu break. Kemudian ini string ya. String itu ada yang petiknya 1 dan petiknya 2 ya. Ini ada bedanya ya, saya kira mungkin saudara sudah tahu ya. Kalau yang petik 2 di sini halo dolar nama, maka dia di sini halo Bobby ya. Karena dolar nama sama dengan Bobby ya. Kemudian kalau dia di sini stringnya petik 1, maka dolar nama dicetak sebagai dolar nama. Tidak dicetak sebagai nilai suatu variabel ya. Jadi tanda petik 2 dia berfungsi sebagai tanda untuk memproses variabel dan escape sequence ya. Jadi mana itu escape sequence? Escape sequence itu yang backslash ini ya. Backslash petik 2 dan backslash petik 2 itu escape sequence ya. Kenapa kita butuh escape sequence ya? Kalau kita lihat di sini string itu kan tanda petik 2 ya. Kita juga ada kalanya kita ingin menyimpan tanda petik 2 sebagai data ya, bukan sebagai sintaks ya. Jadi taman rekreasi ini dia memang ada tanda petiknya. Kalau kita tidak menggunakan escape sequence, maka tanda petik ini dianggap sebagai penutup dari string ya. Padahal maksud kita bukan itu ya. Maksud kita tanda petiknya ingin kita jadikan elemen dari string ya. Nah, supaya dia jadi elemen dari string ya, kita tambah yang namanya escape sequence ya, dengan tanda backslash ya. Kalau petik 1 bagaimana ya, dia tetap seperti ini nanti dia ditampilkannya ya. Silakan saudara coba nanti di komputer masing-masing. Jadi ini escape sequence ya, macam-macamnya, ada yang new line ya, return, tab, dan lain-lain. Ini semua yang ini ya, ini berlaku untuk yang string yang petiknya 2 ya. Kecuali yang backslash ini bisa dipakai di petik 2 maupun petik 1. Itu ya. Kemudian ada lagi here doc ya, silakan nanti saudara lihat. Here doc itu tujuannya untuk kalau kita ingin membuat sebuah string ya di sini. String yang isinya banyak escape sequence-nya ya. Misalnya saudara membuat cerita gitu ya, itu kan banyak escape sequence-nya. Kalau seperti ini tidak elegan ini ya. Ini ada escape sequence ya, seperti ini ada lagi. Ini banyak sekali escape sequence dan membuat tidak elegan ya. Alternatifnya menggunakan here doc ya. Nah, kalau menggunakan here doc nanti dia jadinya seperti ini ya, bersih ya, tulisannya seperti teks biasa, kita ngetik biasa ya. Kalau ada petik ya kita tulis petik ya. Kalau ada enter ya kita tinggal enter saja. Ini dengan menggunakan here doc ya. Sintaknya yang mana ini? Kurang, kemudian nama here doc-nya ya, misalkan Vilkom UB, kemudian ditutup dengan nama here doc-nya. Ini harus sama ini ya. Yang ini harus sama dengan yang ini. Pembuka dan penutup dari here doc. Nanti hasilnya akan sama ya. Tapi ini jarang digunakan ya, setahu saya juga jarang pakai here doc ini. Kemudian ini ada masalah karakter petik 2 pada larik asosiatif ya. Karena kita tahu dalam larik asosiatif kuncinya itu adalah string ya. Ini key-nya. Ada petiknya di sini kadang-kadang bermasalah ketika kita masukkan ke dalam suatu string ya.
Nah, supaya tidak bermasalah, kita tambahkan tanda kurung kurawal ya, yang membungkus array asosiatif ya. Jadi ini adalah solusinya ya. Kurung kurawal tutup. Kemudian ini yang penting ya, kebenaran ya, nilai kebenaran pada PHP. Nilai kebenaran itu ada true, ada false ya. Di PHP ada 3 macam. Yang pertama secara eksplisit, yang kedua implisit, yang ketiga hasil komparasi terhadap dua nilai non-boolean. Ini yang secara eksplisit jelas ya, variabel kita set true, variabel kita set false ya, eksplisit ya. Nilainya secara eksplisit kita tuliskan. Ada pula yang secara implisit ya. Yang implisit semua di bawah ini adalah false nilainya. Jadi 0 itu false ya. 0 integer false. 0,0 float false ya. 0 string false. 0 string yang petik 2 juga false ya. String kosong tanpa spasi, misalnya petik 1 2 kali, petik 2 2 kali, false juga ya. Array kosong juga false. Kemudian objek dari simple XML yang berisi tag kosong juga false ya. Jadi kalau kita tuliskan misalnya if 0, ini artinya dia nilainya if false ya. If string 0, ini juga dia false ya. If string kosong, ini juga false ya. Nilainya false. Nilai dari string kosong itu ya ketika dievaluasi. Jadi ini adalah nilai-nilai yang bernilai false. Nah, selain itu semua nilainya adalah true ya. Jadi misalkan if 1 ini nilainya adalah true ya. If ABC misalnya ya. ABC ini nilainya adalah true ya. Nanti dia masuk ke dalam blok true. Ini adalah PHP ya. Jadi nilai kebenaran PHP yang secara implisit itu seperti ini. Jadi nilai-nilai yang ada nilainya itu biasanya true. Kalau yang tidak ada nilainya itu biasanya dia false ya. Kemudian komparasi ya. Komparasi ini operator ya. Ada yang sama dengan, tidak sama dengan 3 kali, tidak sama dengan double ya, dan seterusnya ya. Mungkin yang perlu dilihat di sini adalah yang equality dan identical ya. Kalau equality sama dengannya 2 ya. Jadi misalnya 1 sama dengan 1, nilainya adalah true ya. 1 sama dengan string 1, nilainya juga true ya. Tapi kalau yang identical, 1 sama dengan 1, nilainya true. 1 sama dengan string 1, string 1 dia nilainya false ya. Itu yang identical ya. Identical itu tipe datanya harus sama ya. Kalau kita bandingkan integer dengan string, ya dia langsung false ya. Dia kalau nilainya sama dan tipenya sama, baru dia bernilai true ya. Kalau kita tidak mementingkan tipe, tapi kita hanya mementingkan nilai, kita bisa menggunakan equality ya. Equality. Tergantung kebutuhan ya. Kemudian operator logika ya, ini ada and, ada or, ada nor ya. Not ya, ada not. Kemudian lingkup variabel ya, ini di PHP ya, lingkup variabel. Di PHP variabel itu ada 2 ya, global dan lokal. Variabel global itu adalah variabel yang berada di luar fungsi. Kemudian variabel lokal itu adalah variabel yang berada di dalam fungsi. Jadi lingkup variabel, baik itu global maupun lokal, ini dia bergantung pada blok fungsi. Maksudnya apa? Maksudnya fungsi itu dia memiliki blok tersendiri yang dia semacam terisolasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di contoh ya,
Di sini ada function nama kampus ya. Kalau kita ilustrasikan di dalam suatu file PHP, katakanlah ini adalah file PHP-nya ya. Katakan ini adalah index.php. Di dalam index.php ternyata ada fungsi namanya nama kampus ya. Parameternya $kampus. Maka fungsi nama kampus ini dia punya blok sendiri dia. Kita gambarkan dengan kotak ya di sini ya. Di mana dia memiliki boundary atau batas ya. Di dalam fungsi nama kampus itu ada variabel $kampus ya. Berarti di dalam lingkup fungsi nama kampus ini ada variabel $kampus. Jadi variabel ini itu dia lingkupnya ada di sini ya. Kemudian kita lihat di sini di baris yang ini di luar fungsi ya, karena fungsinya sudah selesai di sini ya. Ada variabel namanya $kampus juga ya. Berarti dia lingkupnya ada di sini. Jadi ada dua variabel $kampus. Yang satu dia di sini, yang dua dia di sini. Itu adalah variabel yang berbeda ya. $kampus yang ini disebut variabel global ya. Yang ini dia disebut dengan variabel, yang ini dia variabel lokal ya. Kenapa dia lokal? Karena dia di dalam fungsi. Kenapa dia global? Karena dia di luar fungsi. Variabel global tidak bisa langsung otomatis nembus ke dalam variabel lokal ya, ke dalam fungsi ya. Ini kalau langsung kita mau tarik ke dalam, tidak bisa ya, secara langsung. Ada teknik khusus ya. Jadi PHP walaupun dia namanya variabel global, dia defaultnya nggak bisa nembus kemana-mana ya. Dia hanya bisa berkeliaran di luar lingkup ya, di luar lingkup fungsi. Jadi misalkan di sini ada fungsi lagi ya, katakanlah fungsi ABC, ya sudah variabel global ini juga nggak bisa tembus kemana-mana. Dia cuma bisa keliaran di sini, di luar aja, nggak bisa masuk ke dalam lingkup fungsi dia. Sama juga dengan yang di fungsi ya. Yang ini variabel lokal ini dia hanya bisa main-main di dalam fungsi saja. Dia nggak bisa nembus keluar ya. Secara default ya. Dia nggak bisa nembus keluar. Nah, gimana supaya bisa tembus? Kita ada namanya kata kunci global ya. Kita ilustrasikan aja ya. Jadi di sini misalkan ada $nama admin ya. Kemudian kita punya fungsi misalnya function cetak nama misalnya. Cetak nama. Kalau pada bahasa pemrograman tertentu yang lain, mungkin $nama ini bisa langsung otomatis nembus ke fungsi ya, karena dia sifatnya global ya. Kalau kita coba di sini ya, echo $nama ya. Kita bisa lihat di sini warnanya merah. Keterangannya undefined variable $nama. Padahal di atas ada $nama, tapi dia nggak bisa nembus ya, karena lingkup variabel itu adalah lingkup blok fungsi. Nah, bagaimana supaya dia bisa tembus? Kita pakai kata kunci namanya global di sini ya. Global, kemudian nama variabelnya ya, $nama ya. Itu otomatis dia langsung nge-link ya. Ini kalau kita klik, yang ini juga nyala ya. Jadi dia sama nih, ini ya ini. Bisa kita akses sekarang. Jadi kalau kita jalankan, ini harusnya, wah ini kok nggak muncul ya. Oh ya, fungsinya belum dipanggil ya ini ya. Cetak nama ya. Nah ini admin ya. Jadi fungsi itu kan harus dipanggil juga ya setelah kita deklarasikan. Kemudian kita panggil supaya dia bisa dieksekusi. Jadi seperti ini ya. Ini dengan menggunakan kata kunci global, maka variabel $nama ini akan ngambil dari variabel global. Kalau kita tidak menggunakan kata kunci global ya, nggak bisa tembus dia. Jadi lingkup variabel di PHP. Kemudian ini ada latihan ya.
buat yang penasaran mungkin ingin mengasah kemampuan bisa mengerjakan ini ya. Jadi di sini ada fungsi A. Tujuannya apa? Kita ingin mencetak string ini ya. Saya programmer web handal ya. Saya itu adalah variabel A ya. Kemudian programmer itu adalah variabel B. Web itu adalah variabel C dan handal itu adalah variabel Z ya. Ini nanti akan di-echo menjadi satu string ya. A, B, C, Z. Jadi nanti dia akan mencetaknya yang diharapkan adalah seperti ini ya. Tapi di sini masih posisinya belum tersambung ya. Dia masih terbentur oleh dinding-dinding ya. Jadi ini variabel Z dia masih di global ya. Kemudian di sini ada fungsi A. Fungsi A isinya variabel A ya. Kemudian di dalam fungsi A ada fungsi B ya. Ada fungsi B, variabelnya variabel B. Kemudian di dalam fungsi B ada fungsi C ya. Variabel $C ini kan banyak temboknya ya. Bagaimana Z ini bisa nembus ke C ya. Z bisa nembus ke C, A bisa ke C, dan B bisa ke C juga. Sehingga dia bisa di-echo ya. Nah ini bagaimana mungkin saudara bisa cari solusinya. Mungkin antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain solusinya bisa berbeda ya. Tapi aturannya di sini melengkapi ya. Melengkapi itu artinya tidak boleh menghapus ya. Jadi kita tidak boleh menghapus satu karakter pun dari sini. Saudara boleh menambahkan tapi nggak boleh menghapus ya. Itu silakan kalau mau yang iseng-iseng ya, mau coba mencari solusinya. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan include dan require ya. Jadi biasanya dalam pemrograman PHP itu banyak sekali terjadi duplikasi ya. Jadi misalkan di sini kita punya a.php ya. Ini ilustrasi aja ya. Ini isinya adalah a, b, c, d, x, y, z ya. Kemudian kita punya b.php. Isinya a, b, c, d, p, q, r ya. Kemudian c.php isinya adalah a, b, c, d, l, m, o misalnya. Kita bisa lihat di sini ya, antara file A, file B, dan file C ada yang sama ya, yaitu ABCD. ABCD dan ABCD. Kita ngetik ABCD sebanyak 3 kali duplikasi. Solusinya apa? Kita bisa menggunakan include dan require. Jadi kita bikin file namanya misalkan z.php, isinya adalah ABCD. Kemudian yang file a.php itu dia isinya tinggal x, y, z. Kemudian yang b.php isinya adalah p, q, r ya. Kemudian yang c.php isinya adalah l, m, o ya. Tapi supaya bisa mendapatkan ABCD maka dia perlu melakukan require atau include ya. Jadi di sini dia require Z ya, misalkan di sini require Z. Kalau yang C mungkin include Z, sama ya. Bisa require, bisa include. Otomatis nanti ABCD ini akan seolah-olah tersalin ya ke dalam file yang merequire atau menginclude ya. Kemudian apa variasi-variasinya ya? Apa bedanya antara include dan require ya? Kalau include sifatnya opsional, kalau require sifatnya wajib. Artinya seandainya z.php ini nggak ada ya, seandainya ini filenya nggak ada, maka yang require, yang A dan yang B akan fail ya. Dia nggak mau jalan, dia fail ya, karena dia butuh wajib ya, Z. Tapi yang C.php karena dia menggunakan include, ketika yang di-include tidak ada, nggak apa-apa, karena dia sifatnya opsional yang include ya. Jadi yang C masih oke. Itu bedanya antara require dan include. Kemudian ada lagi yang varian once ya. Kalau once ini artinya dia mencegah penambahan file yang lebih dari sekali ya. Kalau once berarti, kalau require once berarti ketika dia sudah di-require, dia nggak bisa di-require lagi di baris yang lain misalnya. Itu yang once ya. Ya, jadi itu ya materi kita untuk dasar PHP.
Saya kira dengan itu saudara sudah bisa mengembangkan diri ya untuk membuat aplikasi web yang jauh lebih kompleks ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang dynamic typing ya. Di sini ada type juggling ya. Kita sudah masih ingat ya, type juggling. Kemudian tadi juga ada yang namanya weakly ya. Weakly type language ya. Jadi dia lemah ya, bisa berubah-ubah. Kemudian kita belajar tadi tentang array index ya, dan asosiatif ya. Plus bagaimana cara melakukan iterasi dengan menggunakan for each ya. Kemudian konsep nilai kebenaran ya. Tadi ada yang true false ya, yang implisit dan yang hasil perbandingan ya. Kemudian lingkup variabel ya. Tadi kita sudah bahas bahwa lingkup variabel ini penentunya adalah blok fungsi ya. Blok fungsi. Jadi ini ya, saudara kalau sudah ingat ini, memahami ini, artinya pertemuan ini saudara sudah mencapai ya. Itu mungkin bila ada pertanyaan, saya persilakan ya. Silakan. Ya baik ya, sepertinya tidak ada pertanyaan, semoga bisa dipahami. Kalau kurang dipahami nanti bisa saudara baca lagi slide-nya ya. Ini slide-nya sudah saya upload kalau nggak salah ya. Pengantar PHP ya, ini ya, ada ini ya. Saudara bisa download. Kemudian kalau rekamannya nanti sebentar lagi saya upload biasanya ya. Bisa saudara tonton lagi, mungkin jika ada yang ingin mendengarkan lagi mungkin bisa di play dengan speed 1,5 ya mungkin ya biasanya itu ya. Karena kalau ngeplay dengan speed 1,5 itu berdasarkan penelitian itu yang paling efektif dan efisien ya. Bisa memperkuat memori ya, ingat tentang materi perkuliahan. Ya mungkin itu ya. Jika tidak ada pertanyaan mungkin saya mohon sebentar dinyalakan kameranya. Ya baik, terima kasih. Jadi mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.